Halo semuanya, selamat datang di Antara Coding dan Andra Mandai di sini. Baiklah, video kali ini kita akan mencoba mengasah logika kita buat teman-teman yang nanti mau masuk atau bekerja di sebuah perusahaan. Yang pasti nantinya kalau kita sebagai programmer pasti ada yang namanya tes coding. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas mungkin 5 dulu. Aku sudah bikin 5 soal di sini. Soalnya sih umum. Biasanya kalau kalian masuk atau dites di perusahaan tempat kalian melamar, nanti biasanya bisa jadi dapat soal-soal seperti ini, atau setidaknya kalian udah eh, dapat menambah wawasan logika kalian, teman-teman. Oke, kita langsung saja ya melakukan bagaimana cara menjawab soal-soal tersebut. Yang pertama, aku tadi udah bikin 5 soal. Pertama, ini paling yang 1 sampai 3 ini aku sering dapatkan pada saat aku interview. Oke, baiklah kita mulai asah logika kita dengan soal pertama, yaitu pisahkan bilangan genap dan ganjil dari angka 1 sampai 100. Pertama, kita buat folder baru aja ya. Tadi udah bikin nih, aduh. Udah, kita buat folder baru dengan nama tes coding. Tadi coding tes coding pertama. Terus di sini kita buka kode editor kita. Close. Oke, sudah. Karena di sini aku bakal pakai bahasa JavaScript. Karena aku lagi candu-candunya pakai JavaScript beberapa tahun belakang ini. Walaupun di tempat kerja aku masih menggunakan PHP ya. Tapi udah beberapa tahun belakangan ini aku suka aja ngerjain project pakai JS gitu, teman-teman. Nggak mau bilang aja sih. Oke. Kalau kita memakai file index.js ini atau pakai JavaScript, otomatis kita harus ada yang namanya HTML untuk menjalankan file index.js kita ini. Oke, kita masuk ke HTML-nya dulu. Kita tambahkan tag-tag HTML-nya. Tes coding pertama. Oke, kita kasih aja itu script, terus kita panggil file JS-nya di sini. Oke, kita share. Udah, kita save. Kita tes dulu. Console.log. Hello pretty girl. Ada gini aja lah. Loggers. Nah, kita langsung buka. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, logger berhasil ya. Oke, kita langsung masuk ke soal pertama. Pisahkan bilangan genap dan ganjil dari angka 1 sampai 100. Oke. Soal pertama. Berarti kita mengulang. Oke, kita menggunakan for untuk mengulang, untuk perulangan. Let i sama dengan 0. I kecil sama dengan 100. Berarti i plus plus. Bukan pijat plus plus ya. I plus plus. Oke. Selanjutnya di sini kita baru misahin nih. Jika i persen 2 sama dengan 0, berarti ini bilangannya genap. Ini maksudnya adalah dibagi 2 itu bilangannya bisa gitu. Dan berarti dia genap kalau bisa dibagi 2 gitu. Dibagi dengan dirinya sendiri atau dibagi 2 itu masih bilangnya masih genap, berarti itu bilangan genap. Gampang kalau ganjil genap, gampang mah. Berarti di sini kita tampung dulu nih. Oke, tampung. Let tampung ganjil. Ini kita bikin
area aja, let tampung genap. Yang penting rapi ya teman-teman, codingan itu harus rapi sih. Tampung ini genap sama dengan kita masukkan isi variabel sebelumnya, tampung genap juga, terus dengan i, dan else nya ini teman-teman kalau dasar dah pasti tahu lah ini, genap tampung ganjil, terus kita console.log, ada tampung genap, ada tampung ganjil. Kita save, kita lihat hasilnya. Oke, ada tampung genap dan tampung ganjil. Nah, ini hasilnya, tampung genap sampai terakhir 100. Tampung ganjil ada sampai 100. Oke, kita balik ke codingan. Jadi kita baca dulu codingan ini. Pada soal pertama ya, kita punya dua variabel di awal, itu tampung ganjil dan tampung genap, yang kita gunakan sebagai penampung hasilnya nanti. Nah, hasilnya didapat dari perulangan di sini. Jadi kita melakukan perulangan dari angka 0 sampai 100. Oke. Dan apabila setiap perulangannya itu angka 1 ini kita tambahkan dengan 1. Berarti berikutnya 2, 3, 4, dan 5 gitu kan. Dan seterusnya sampai dengan 100. Nah, di sini ada mode atau di JavaScript itu, mungkin di bahasa lain juga, di PHP juga begini. Ini maksudnya misalnya angka yang 1 atau 0, 1 dibagi 2, itu kalau hasilnya di sini ada 1 dan 0. Nah, jika hasilnya 0, itu berarti termasuk dia angka genap. Nah, jadi kita masukkan di tampung genap. Kita ngambil angkanya yang tadi di atas. Dan itu berulang di berikutnya. Oke, berarti soal pertama kurang lebih begini teman-teman. Kita lanjut ke soalan kedua. Soal kedua. Ini kita komen dulu ya. Masuk ke soal kedua. Carilah bilangan prima dari 1 sampai 100. Kita cari tahu dulu prima itu apa. Di sini, di dalam matematika, bilang prima adalah bilang asli yang lebih besar dari angka 1, yang faktor pembaginya 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, maksudnya di sini adalah pembaginya itu kita mulai dari 1, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ini cara pengimplementasikannya adalah, udah ngantuk nih. Record aja udah jam 11 malam lah ini teman-teman, hampir jam 11. Tadi recordnya dari jam 9. Ya nggak apa-apa, kita lanjut. Kita for lagi. Let, kita masih pakai i aja terus di awal ini. Let i kurang dari 100. Oke, i plus. Masuk. Kita lihat tadi soalnya. Oke. Ini let total pembagi. Kali bagilah, berapa kali dia membagi. Bill, kita aja bill sama dengan 0. Bilangan yang dibaginya itu. Terus di dalam ini ada for lagi. Let a sama dengan 1. Ini kita bagi 1 aja deh. 1. Jika a kecil dari i, maka a plus. Oke, oh ini sorry. Jika a sama dengan 1 dan a kecil sama dengan i. Oke. Terus di sini kita kasih kondisi if jika a dibagi i sama dengan 0, itu bill ini kemudian kita tambahkan bill tambah 1. Oke. Selanjutnya yang kita lakukan adalah jika
Bil ini sama dengan 2, berarti itu dia bilangan prima. Kita buat dulu tampung prima. Kita pakai array. Sama seperti di atas. Kita copy. Paste di sini. Nah, copy paste aja. Oke. Save. Terus kita console log tampung prima. Hasilnya kosong. Kosong weh. Kosong. Oh, ini kebalik, sorry. Jika I sama dengan A baru. Jadi kita save lagi. Ada isi. Oh, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Kita lihat bilangan prima. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Oke. Dapat ya? Oke, kita langsung balik ke codingan dan kita mulai baca codingannya. Jadi, cara bacanya, kita punya let tampung prima. Variabel tampung prima yang kita gunakan untuk penampung ya. Nah, di sini kita melakukan perulangan sama seperti di atas sebanyak 100 kali dari angka 1. Dan apabila sama dengan 100, masih kecil atau sama dengan 100, itu ditambahkan sampai nilai ini menjadi angka 100. Nah, di dalam perulangan itu kita bikin variabel dengan nama bil. Bil ini kita gunakan sebagai berapa kali dia membagi bilangannya sendiri. Oke, di sini kita bikin perulangan lagi. Di dalam perulangan ada perulangan lagi dengan variabel A dari sama dengan 1, dan A ini kecil sama dengan dirinya sendiri. Diri si perulangan yang pertama. Tapi dimulai dari 1 ya teman-teman. Itu di sini kalau misalnya ketemu itu A-nya ditambahkan. Dan di sini seperti yang di atas tadi, cari genap dan ganjilnya. Kalau dia ketemunya angkanya 0 pas dibagi, misalnya 1 dibagi 1 itu berarti 0 gitu kan. 1 dibagi 1 0, berarti kan cuma 1 0. Berarti di sini kita butuhnya 2 kalau baru dia dibilang bilang prima. Kalau 1 atau 3 atau 4, pokoknya 2, nggak bisa kurang dari 2, nggak bisa lebih dari 2. Oke, logikanya begitu teman-teman. Sama dengan bilangan tambah 1 berarti 1, dan 1 berarti enggak. Nah, kalau angka 2 dibagi 1 sama dengan 0, pasti 0. 2 dibagi 2 sama dengan 0, berarti termasuk bilangan prima. Kita lihat kedua bilangan prima. Angka 3 dibagi 1 sama dengan 3 dibagi 1 sama dengan 0. Nah, ya kan? 3 dibagi 1 sama dengan 0. 3 dibagi 2 sama dengan 1. 3 dibagi 2 sama dengan 0. Berarti dia termasuk bilangan prima. Karena 2 kali ketemu nolnya. Kurang lebih begitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Carilah bilangan Fibonacci 10 kali. Oke, kita baca dulu. Fibonacci itu apa? Ini. Jadi dalam matematika, bilangan Fibonacci adalah barisan yang didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Dan pada barisan ini berawal dari 0 dan 1. Oke, berarti Fibonacci ini berawal dari 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya dapat dengan cara menambahkan kedua bilangan berurutan sebelumnya dengan aturan ini. Maka baris bilangan Fibonacci pertama adalah ini. Oh, berarti kita harus mulai dari 0 dan 1, teman-teman. Berarti 0, 1, 0 tambah 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, kita coba, kita masuk ke codingan.
Pertama kita buat dulu. Ini kita komen dulu. Soal nomor 3. Kita bikin dulu penampungnya ya. Penampung. Let tampung Fibonacci. Benar gak sih gitu? Fibonacci C-nya 2 sama dengan array. Terus kita masuk ke perulangannya sebanyak 10 kali. Let I sama dengan 1. I kecil sama dengan 10 sama dengan I plus. Oke, karena Fibonacci ini dimulai dari 0 dan 1, berarti kita harus punya dua nilai di awal, yaitu adalah nilai 1 sama dengan 0 dan let nilai 2 sama dengan 1. Oke. Setelah itu kita masuk ke sini. Kita masuk kondisi if. Jika I-nya sama dengan 0 atau I-nya sama dengan 1, langsung cetak. Atau langsung masukkan ke tampung Fibonacci. Ini masukkan ke I. Oke. Baru kita masuk ke else-nya. Else-nya adalah di sini kita bikin dulu let total sama dengan N1 ditambah N2. Oke. Baru kita masuk ke, kita copy ini aja ya. P ini total. Nah, baru di sini kita rubah nilai N1 sama dengan N2. Nilai N2-nya sama dengan total. Oke, baru kita konsol di sini. Console.log tampung Fibonacci. Salah kata-katanya. Fibonacci. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Oke. Sorry teman-teman, kita harus mulai dari 0. Oke, hasilnya begini. 0, 1, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 3, 3 tambah 2, 5. Bener kan? 17, 19, 23. Sorry. 13, 5, 8, 13, 21. 5, 8, 13, 21, 3, 4, 5, 5. Oke, benar. Oke, kita baca lagi codingannya. Pertama kita buat dulu variabel tampung. Terus karena Fibonacci ini mulainya dari 0 dan 1 tadi seperti yang dibilang di sini, berawal dari 0 dan 1, kita inisiasi dulu nilai pertama dan nilai keduanya 0 dan 1. Terus kita lakukan perulangan sebanyak 10 kali di sini. Dan jika perulangannya ketemu 0 dan 1, itu langsung kita masukkan ke penampungan. Tambahin di sini ya. Terus apabila melebihi angka 1, berarti kan 0 1-nya udah lewat. Nah, baru masuk di sini. Nilai 1 ditambah nilai 2, total itu kita masukkan ke penampungan. Nah, nilai N1 ini kita ubah dengan nilai N2. Nih, kita kasih ke sini. Dan nilai N2-nya total antara N1 dan N2 yang tadi. Kurang lebih begitu logikanya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya logikanya. Next. Ini kita komen dulu. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ada soal cerita yang baru saya buat tadi juga. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuat sedikit kompleks ya. Nah, di sini Andi menabung dengan uang sebesar 750.000 di bulan pertama dan mendapatkan bunga sebesar 6% pada bulan berikutnya. Dan setiap bulan berikutnya Andi menyisihkan 3% dari tabungan dan
Maksimal yang disisihkan 3% dari 800.000. Berapakah total tabungan Andi selama 1 tahun? Oke, pertama kita coba pahami dulu soalnya. Jadi si Andi ini mau menghitung total tabungannya selama 1 tahun. Di bulan pertama itu si Andi menabung 750.000. Dan berarti di bulan berikutnya dapat 6% bunga dari total 750.000. Berarti di bulan pertama dia belum menerima bunga dan belum menyisihkan uangnya berarti ya. Dan menyisihkan 3% dari tabungan dan maksimal. Oke. Maksudnya dari tabungan ini berarti total tabungannya ditambah 6% bunganya berarti. Oke, kita langsung masuk ke codingan. Soal nomor 4. Let uang Andi sama dengan 750.000. Oke. Terus masuk aja ke for. Kita langsung ke for. Let I sama dengan 1 sama dengan 1. I kurang sama dengan 12 karena 1 tahun ada 12 bulan ya. I plus. Masuk. Jika I besar dari 1, nah maksudnya adalah kita langsung jelaskan saja di sini. Berarti kalau masih 1 itu karena dia baru menabung ya, karena belum masuk ke bulan kedua. Nah, berarti di skip saja. Nah baru masuk di bulan kedua karena I sudah besar dari 1. Berarti ini udah angka 2. Baru masuk di sini. Let totalisasi dulu di sini. Let bunga sama dengan 0. Let sisi sama dengan 0. Nah, pertama kita cari dulu bunganya. Bunga yang si Andi dapat di bulan ini adalah uang Andi dikali 6 per 100. Nah, bunga ya. Total yang disisih sama dengan uang Andi ditambah bunga. Nah, tadi dia total bunga nih, tambah bunga dikali 3 per 100. Oh iya, di sini tadi ada kondisi ya. Sisi dari maksimal 800.000. Oke. Jika uang sama bunga ini Andinya besar dari 800.000, maka ini kita copy aja di sini. Sisihnya segini. Ini kita ganti 800.000. Karena maksimal dari si Andi menyisihkan uang itu 800.000. Jadi kalau misalnya udah total antara bunga dan antara uang yang ditambah bunga ini udah contoh 900 atau 800.000, itu maksimal dia ngambil cuma dari 800.000-nya saja. Tapi kalau di bawah 800.000 dia ngambil 3%-nya dari total tersebut. Oke, kita lanjut. Berarti sudah dapat nih. Nah, di sini kita baru print di sini. Tampungnya belum ada ya. Let tampung. Let hasil aja lah. Hasil sama dengan kita pakai string saja biar kelihatan bagus aja. Oke, hasil tambah sama dengan. Nah, ini maksudnya jadi string berikutnya ditambahin juga ke dalam yang sama. Di sini kita pakai backtick aja. Pertama kita cari total tabungan pertama ya. Pertama itu ada gimana bagusnya ya.
Tabungan awal kali ya. Tabungan awal sama dengan uang Andi. Terus kita new line. Terus ada bunga sebesar bunga. Terus ada sisi. Oke. Sisi ini didapat dari uang Andi ditambah bunga ya. Oke. Nah, di sini baru sisa total uang aja, uang bulan sama sebesar. Oke, kita lihat di sini. Ini pertama ada uang awal, uang Andi. Oke, terus disisihkan adalah uang Andi ditambah bunganya. Oke, dikurang sisih. Nah, itu dia. Terus kita update nih, uang Andi sama dengan copy ini aja teman-teman. Oke, begini. Copy paste. Oke, kita lihat hasilnya. Bentar. Kita kasih membatas dulu. Nih, kita lihat hasilnya. Console.log hasil. Sorry. Nah, ini. Nah. Saya lupa bikin dia new line lagi. Oke. Tabungan awal di bulan pertama adalah 750.000. Bunga 0, sisi 0. Oke. Terus tabungan awal di bulan kedua 750.000, udah dapat bunga. Terus dia harus menyisihkan sebesar ini. Nah, jadi totalnya adalah 750.000 ditambah 450.000, 700 berarti totalnya 795.000 dikurang 2385. Kita coba ya, kalkulator. Aduh, gede banget lagi. 750.000 ditambah bunga 45.000 dikurang dia menyisihkan 23850, totalnya 771.150. Oke, benar. Kurang lebih begitu. Oh, ini kita rapikan lagi. Kenapa jadi begitu? To fix it. 2 angka di belakang koma saja biar enak dibaca. Oke, saran sih buat teman-teman ya, kalau melakukan tes coding itu usahakan hasil atau bentuk codingan kalian itu mudah dibaca nanti sama si usernya. Karena itu adalah nilai plus juga bagi kalian. Oke, di sini hasilnya. Nah, tadi kan panjang, kita harus
rapikan serapi mungkin biar enak melihat hasilnya. Oke. Kita lihat lagi di sini. Tadi di sini sisinya sama. Di sini berbeda. Karena apa? Karena di sini total tabungan awal ditambah bunga itu udah melebihi 800.000. Contoh di sini 771.150 ditambah 46.269 itu otomatis sudah lebih besar dari 800.000. Tadi yang diambil angkanya cuma 800.000. Berarti 3% dari 800.000 adalah 24.000 rupiah. Jadi berikutnya cuma 24.000 rupiah. Kurang lebih begitu teman-teman. Oke, kita balik ke codingan, kita baca lagi codingan kita. Nah, pertama kita inisiasi dulu uang Andi ini sebesar 750.000. Terus hasil di sini 0 ya. Karena kita digunakan hasil sebagai penampung aja. Terus kita buat perulangan sebanyak 12 kali. Contoh di sini di bulan pertama. Di bulan pertama kita tidak melakukan apa-apa karena transaksi dimulai di bulan berikutnya. Berarti jika I besar dari 1 baru masuk ke sini. Pertama kita cari bunganya dulu. Bunga kita ambil 6% dari uang Andi. Nah, terus uang Andi ditambah bunga apabila besar dari 800, itu kita menyisihkan cuma 3% dari 800. Dan apabila tidak, sisihkan uang Andi ditambah bunga, ambil 3%-nya. Baru kita cetak hasilnya di sini. Dan ini fungsinya untuk new line ya. Seperti yang kalian lihat di konsol tadi. Terus kita update uang awal Andi ini. Berarti uang Andi tambah bunga dikurang sisi. Berarti masuk ke sini. Berarti tiap ada perulangan ini terupdate teman-teman. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan teman-teman paham ya maksud dari logikanya. Dan hasilnya begini. Oke, ini kita komen dulu. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5 yaitu kita punya array ini banyak array. Terus pertanyaannya adalah tampilkan angka secara tunggal dan total angka apabila ditunggalkan. Tampilkan total dari masing-masing angka. Oke. Kita lakukan yang pertama dulu. Kita ambil aja angkanya. Berarti kita harus mencari contoh sini angka 1. Terus berikutnya ada nggak angka 1 lagi? Nah, berarti ada 2. Kita cuma mencari menderetkan angka ini secara tunggal. Jadi nggak boleh lagi ada yang double gitu. Menghapus yang double, misalnya ada 4. 4 kan banyak nih, 4-nya jadi 1, 1, 4, 5, 3, 2. 5 sudah ada berarti skip. 3 sudah ada berarti skip. 4 sudah ada berarti skip. Oke. Kita masuk ke kode. Kita langsung aja ke codingannya. Pertama kita cons dulu ya. Cons ini konstanta, nilainya konstanta dan tidak bisa berubah. Data array dengan lapar ya. Terus di sini kita punya jangan cons lagi, let tampung atau gini aja, data array ketemu. Nah, kan let data array tampung aja lah, tampung. Ini kosong. Jadi kita mau menampung data ini. Dan nanti kalau 1 masukin ke sini, kalau belum ada, kalau sudah ada berarti di skip. Nah, kita langsung masuk ke codingan dulu. For pertama let I sama dengan 0. Sekarang kita bermain di indeks teman-teman. Karena kita bermain dengan data array. Kalau data awal ini berarti indeksnya mulai dari 0. I kecil
kecil dari data array dot length, tampil panjangnya ini totalnya mungkin kurang lebih 35-an, to i plus plus. Oke. Di sini kita punya let ketemu. Nah, ketemu kita bikin false saja. Kita bikin boolean false and true. Apabila ketemu berarti sudah ada gitu. Maksudnya kita for di sini let a sama dengan 0, a kecil dari data array tampung dot length berarti a tambah jika data array indeks pertama tadi, indeks i, ketemu di dalam data array tampung, berarti ini sama dengan ketemu, berarti dia true. Nah, ya berarti dia udah ada. Berarti intinya dia ngecek data ini udah ada belum di dalam tampungan. Kalau udah berarti dia true. Tuh. Nanti kita ulang lagi penjelasannya. Jadi di sini jika ketemu false, nah ini maksudnya false-nya ketemu, ditambahin di sini data array tampung sama dengan data array data array tampung, array tampung masuk ke data array dengan indeks i. Oke, kita konsol dulu, console.log data array. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, 1 4 5 3 2 3 ada lagi. Oh, kenapa nih? Oh, sorry. Data array ini false ketemu true ya. Data array i 1 4. Oh, kenapa masih ada? Oh, data array tampung. Sorry. Nah, berarti yang kita temukan di dalam ini ada angka 1, 4, 5, 3, 2, 8, 3, 8, 6, 0, 9, dan 7. Oke. Selanjutnya ini totalnya berapa? Kita bikin lagi. Tadi kan pertanyaannya cari dan totalnya berapa gitu. Tinggal tambah aja di sini length. Totalnya 10. Soal berikutnya itu tampilkan total dari masing-masing angka. Oh, oke. Berarti maksudnya 1 ini totalnya berapa, 4 ini totalnya berapa, 6 ini totalnya berapa. Oke. Karena kita di sini sudah ketemu ya dari data-datanya. Jadi kita tinggal mencari di sini teman-teman. Karena dia udah ketemu, karena dia belum ketemu ya, karena belum ketemu. Ini angka 1 belum ketemu, masuk ke sini. Tapi kalau nanti ketemu angka 1 lagi di sini pas perulangan di sini, berarti ketemunya true. Berarti dia nggak masuk ke sini lagi. Berarti kita bisa menggunakan kondisi for di dalam if ini untuk mencari total dari indeks angka tersebut. Nah, di sini let e aja deh. E sama dengan 0 karena kita main indeks mulai dari 0 ya. E kecil dari data array dot length. Oke. E tambah. Nah, di dalam sini kita kasih kondisi if jika
angka data array sama dengan I, berarti indeks yang di sini ketemu dengan data array yang indeks E ini. Oke. Kita langsung saja kita tampung aja ya. Data array count. Kita ada tampungan baru berarti. Kita di sini bikinnya string aja. Oke. Data array count tambah sama dengan sebentar. Ketemu tadi sini berarti data array ketemu koordinat di sini aja. Let total ketemu sama dengan 0. Let total ketemu. Kita copy ini, kita paste sama dengan total ketemu ditambah 1. Nah, di sini baru kita buat angka. Nah, angka data array .i sebanyak total ketemu. Terus di sini kita save. Terus ini kita copy, kita ambil data array count, hapus, paste, kita save, kita lihat hasilnya. Oke, bisa jadi teman-teman ya. Angka 1 itu sebanyak 3, angka 4 sebanyak 8. Kita cek, benar nggak? Angka 1, 2, 3, ada 3. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, benar berarti. Oke, kita balik ke codingan. Kita baca lagi codingannya. Jadi di soal nomor 5 ini kita mempunyai variabel konstanta yang dimana variabel konstanta ini tidak bisa dirubah ya datanya teman-teman. Nah, ini ada data array, ada 1, 4 dan seterusnya lah, macam-macam datanya. Terus kita buat 2 variabel buat penampung untuk hasilnya nanti, untuk pengolahan data kita. Nah, terus kita melakukan perulangan mulai dari 0. Kenapa kita mulai dari 0? Karena kita nanti mau ambil indeks by indeks ini. Karena indeks itu dimulai dari 0. Contoh angka 1 ini berarti indeksnya 0. Ini 1, ini 2. Maka kita mulai dari 0 dengan menggunakan panjang dari data array kita tadi. Apabila nilai I ini masih kecil dari data array, dari panjang array tersebut, I-nya kita tambah terus. Contohnya 35, berarti I-nya sampai ke 34 karena dimulai dari 0. Nah, dalamnya kita bikin variabel ketemu. Ini kita gunakan untuk pengecekan. Apabila sudah ketemu, itu tidak perlu lagi melakukan eksekusi yang di dalam if ini. Oke, kenapa ketemu? Jadi apabila datanya tidak ketemu, berarti kan otomatis belum tersimpan di data yang tampung ini. Nah, berarti karena tidak ketemu, data kita masukkan ke data array tampung. Contoh 1, di awal data 1 kan belum ketemu. Berarti data 1 kita masukin dulu ke sini. Berarti udah ada kayak angka 1 di sini. Oke, di berikutnya contoh udah sampai di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pas di 17 ketemu lagi angka 1. Karena di sini udah ke 1, berarti dia ketemu.
Oh, ketemu, berarti ini udah di skip. Karena udah di skip karena si angka 1 sudah ketemu sebelumnya. Nah, itu kita manfaatkan juga. Pada saat ketemu, contoh angka 1 nih nggak ketemu kan, berarti kan kita masukin ke tampungan. Dan juga kita cek di sini angka 1 ini ada berapa banyak. Nah, di sini kita bikin juga variabel let ketemu sama dengan 0 contoh ya. Terus kita lakukan perulangan di dalam ini, melakukan perulangan yang sama dengan perulangan yang ini dengan banyaknya di sini. Mulai dari 0 juga, jadi ngecek satu dari 0 sampai ujung nih. Ada 1, ada berapa banyak sih gitu. Nah, di sini kita buat jika ketemu array data yang index by ini ketemu dengan data array yang barusan kita for, itu total ketemunya kita tambahin 1 tambah 1. Makanya di sini kita dapat data yang ketemu itu 1 misalnya, berapa total kali perulangan di sini yang dia temukan. Otomatis hasilnya ya seperti ini. Oke. Kurang lebih logikanya sih begitu teman-teman. Mudah-mudahan dari asah logika otak kita pada video kali ini bisa membantu sedikit banyaknya mengasah logika kita sebagai seorang programmer. Dan buat teman-teman yang nantinya atau yang baru tamat kuliah, yang baru mau masuk ke dunia pekerjaan, tidaknya ada sedikit gambaran buat logika kalian nantinya pada saat melakukan coding test. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar. Next video kita tambahin lagi soal-soal apa aja yang ada di dunia coding test pada saat kita masuk melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Oke, sekian dulu dari aku, Andra Mandai. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Let's make a clean code. Oke, thank you so much and bye.